Halo sobat, selamat bergabung di channel Budaya TV. Nah, bagi sobat-sobat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel Budaya TV ya. Serta aktifkan tombol loncengnya, supaya sobat tidak ketinggalan upload terbaru dari channel Budaya TV. Kali ini Budaya TV mencoba membahas kebudayaan yang ada di Pulau Sumatera. Salah satu daerah yang akan dibahas di Budaya TV adalah daerah Sumatera Barat. Nah, bagi sobat-sobat semua, terus dukung Budaya TV ya. Kawasan Sumatera Barat pada masa lalu merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Namun wilayah Sumatera Barat saat ini tidak mencerminkan keseluruhan luas dari wilayah Kerajaan Pagaruyung. Hal ini tidak terlepas dari penguasaan penjajah yang telah memecah wilayah Pagaruyung hingga menyisakan sebatas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dikenal saat ini. Bermula dari pemerintahan kolonial Inggris di Sumatera pada tahun 1811 yang memilih pusat pemerintahannya di Bengkulu. Wilayah Pagaruyung saat itu dimasukkan dalam wilayah pesisir barat atau West Coast Region. Sebuah wilayah yang membentang dari bagian selatan Lampung sampai ke Singkil di bagian pesisir barat Aceh. Gubernur Jenderal Raffles membentuk kesatuan wilayah ini setelah melihat fakta rangkaian mata rantai sebaran etnis Minang pesisir yang tidak terputus di sepanjang pesisir barat Sumatera pada masa itu. Setelah penyerahan wilayah Sumatera kepada Kerajaan Belanda pasca rekapitulasi Napoleon di Eropa, Inggris hanya menyisakan wilayah Bengkulu sebagai basisnya di Sumatera yang berakses ke Samudera Hindia. Dalam hal ini penentuan batas Bengkulu dilakukan sepihak oleh Inggris dengan memasukkan wilayah Minangkabau Mukomuko dalam administrasi Bengkulu. Setelah penyerahan Bengkulu kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1824, wilayah Mukomuko tetap dipertahankan dalam administratif Bengkulu. Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera, memiliki dataran rendah di pantai barat, serta dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan dengan Samudera Hindia sepanjang 375 km. Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia dan beberapa puluh kilometer dari lepas pantai Sumatera Barat termasuk dalam provinsi ini. Sumatera Barat memiliki beberapa danau, di antaranya adalah Danau Singkarak yang membentang di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dengan luas 130,1 km persegi, Danau Maninjau di Kabupaten Agam dengan luas 99,5 km persegi, dan Danau Kembar di Kabupaten Solok yakni danau di atas dengan luas 31,5 km persegi, dan danau di bawah dengan luas 14,0 km persegi. Beberapa sungai besar di Pulau Sumatera berhulu di provinsi ini, di antaranya adalah Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Indragiri, disebut sebagai Batang Kuantan di bagian hulunya, Sungai Kampar, dan Batang Hari. Semua sungai ini bermuara di pantai timur Sumatera, di Provinsi Riau dan Jambi. Sementara sungai-sungai yang bermuara di provinsi ini berjarak pendek, di antaranya adalah Batang Anai, Batang Arau, dan Batang Tarusan. Sumatera Barat memiliki 29 gunung yang tersebar di 7 kabupaten dan kota. Beberapa di antaranya adalah Gunung Talamau di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan gunung tertinggi di provinsi ini dengan ketinggian 2.913 meter, Gunung Marapi di Kabupaten Agam dengan ketinggian 2.891 meter, Gunung Sago di Kabupaten 50 Kota dengan ketinggian 2.271 meter, Gunung Singgalang di Kabupaten Agam dengan ketinggian 2.877 meter, Gunung Tandikat di Kabupaten Padang Pariaman dengan ketinggian 2.438 meter, Gunung Talang di Kabupaten Solok dengan ketinggian 2.572 meter, dan Gunung Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian 2.190 meter. Provinsi Sumatera Barat memiliki aneka ragam budaya yang menarik. Kekayaan budaya Sumatera Barat tersebut meliputi tarian tradisional hingga adat istiadat yang ada di Sumbar. Kekayaan seni budaya Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat ini harus terus dilestarikan dan harus mendapat perhatian lebih oleh pemerintah setempat khususnya, sehingga nantinya bisa menarik wisatawan. Kebudayaan Sumatera Barat harus diperkenalkan dan dipromosikan karena bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Salah satu event untuk mempromosikan budaya Sumbar adalah dengan terselenggaranya Pekan Budaya Sumatera Barat. Selain mengenalkan budaya Provinsi Sumbar kepada masyarakat lokal juga untuk wisatawan yang berkunjung ke provinsi ini. Daftar Kebudayaan Sumatera Barat. Rumah Adat Sumatera Barat. Rumah Gadang merupakan rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat, berasal dari suku Minangkabau. Rumah adat ini biasanya didirikan di atas tanah milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-temurun.
Bentuk rumah gadang ini 4 persegi panjang dan terbagi atas 2 bagian yaitu muka dan belakang. Rumah gadang terbuat dari bahan kayu, dan kalau dilihat sekilas hampir menyerupai rumah panggung. Salah satu kekhasan dari rumah adat ini dalam proses pembuatannya adalah tidak memakai paku besi tapi hanya menggunakan pasak yang terbuat dari bahan kayu. Seni tari Sumatera Barat. Seni tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat biasanya berasal dari adat budaya suku Minangkabau serta etnis Mentawai. Seni tari dari Minangkabau umumnya sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Terdapat beberapa tarian daerah seperti tari Pasambahan, tari piring, tari payung dan tari indang. Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah bahasa daerah yaitu bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukit Tinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman dan Pasaman Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, dituturkan juga bahasa Batak dan bahasa Melayu dialek Mandailing. Sementara itu di daerah Kepulauan Mentawai digunakan bahasa Mentawai Suntin. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 98% penduduk Sumatera Barat yang kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Selain itu ada juga yang beragama Kristen terutama di Kepulauan Mentawai sekitar 1,6%. Buddha sekitar 0,26%, dan Hindu sekitar 0,01% yang dianut oleh penduduk bukan orang Minangkabau. Berbagai tempat ibadah yang dapat dijumpai di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat didominasi oleh masjid dan musala. Masjid terbesar adalah Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang yang saat ini pembangunannya masih dalam tahap penyelesaian. Sedangkan masjid tertua di antaranya adalah Masjid Raya Ganting di Kota Padang dan Masjid Tuo Kayu Jau di Kabupaten Solok. Arsitektur khas Minangkabau mendominasi baik bentuk masjid maupun musala. Seperti Masjid Raya Sumatera Barat yang memiliki bangunan berbentuk gonjong, dihiasi ukiran Minang sekaligus kaligrafi, dan tidak memiliki kubah. Ada juga masjid dengan atap yang terdiri dari 3-5 lapis yang makin ke atas makin kecil dan sedikit cekung seperti Masjid Tuo Kayu Jau. Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Di daerah Pasaman selain suku Minang berdiam pula suku Batak dan suku Mandailing. Suku Mentawai terdapat di Kepulauan Mentawai. Di beberapa kota di Sumatera Barat terutama Kota Padang terdapat etnis Tionghoa, Tamil dan suku Nias dan di beberapa daerah transmigrasi seperti di Sitiung, Lunang Silaut, Padang Gelubur dan lainnya, terdapat pula suku Jawa. Sebagian di antaranya adalah keturunan imigran berdarah Jawa dari Suriname yang memilih kembali ke Indonesia pada masa akhir tahun 1950-an. Oleh Presiden Soekarno saat itu diputuskan mereka ditempatkan di sekitar daerah Sitiung. Hal ini juga tidak lepas dari aspek politik pemerintah pusat pasca rekapitulasi PRRI di Provinsi Sumatera Barat yang juga baru dibentuk saat itu. Nah, sekian ulasan tentang kebudayaan di Sumatera Barat menurut Budaya TV. Untuk sobat-sobat semua, terus dukung Budaya TV ya, agar dapat terus menyajikan ulasan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa, sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9, melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri pertiwi.
Jakarta, sebagai ibu kota negara, menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat, nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir